Siapa sangka seorang anak yatim yang hidup sederhana, justru ditakdirkan menjadi pewaris tunggal harta miliarder yang misterius. Tapi di balik harta itu, tersimpan rahasia kelam yang bisa mengguncang iman. Jangan lupa tekan tombol like agar cerita ini bisa menjadi wasilah kebaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah Reyot di pinggiran kota. Rumah itu tak lebih dari gubuk kayu yang sudah rapuh dimakan usia. Di dalamnya, seorang pemuda kurus dengan pakaian lusuh tengah duduk bersila di dekat lampu minyak kecil yang nyaris padam. Dialah Fahri, seorang yatim yang sejak kecil hidup sebatang kara. Ibunya meninggal ketika ia masih balita, sedang ayahnya wafat dalam kecelakaan kerja saat Fahri baru belajar mengeja huruf hijaiyah. Sejak itu, tak ada lagi keluarga yang benar-benar peduli. Hari-hari Fahri diisi dengan pekerjaan serabutan. Kadang ia menjadi tukang parkir di pasar, kadang membantu mengangkut barang pedagang. Bahkan tak jarang ia hanya bisa mengais sisa makanan dari warung. Meski begitu, Fahri selalu berusaha menjaga syalatnya. Dalam setiap sujud, ia memohon pada Allah agar diberi kekuatan menghadapi hidup yang keras. Namun, doa itu sering diiringi air mata, sebab di dalam hati kecilnya ia bertanya, "Sampai kapan aku harus begini? Apakah ada harapan untuk seorang yatim seperti aku?" Ketika teman-teman sebayanya sibuk belajar di sekolah, Fahri justru berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari upah harian. Ia pernah mencoba melanjutkan sekolah, tapi biaya seragam saja tak sanggup ia beli. Akhirnya, ia lebih memilih bekerja agar bisa membeli sebungkus nasi sederhana. Meski lapar sering menjadi teman, ia tetap belajar sendiri. Di bawah cahaya lampu minyak, Fahri membaca buku-buku bekas yang ia temukan di tempat sampah. Ia menyalin huruf demi huruf, berharap suatu saat pengetahuannya bisa mengubah nasib. Lingkungan sekitar pun tidak sepenuhnya ramah. Banyak yang memandang rendah Fahri, menganggapnya hanya anak miskin yang tak akan pernah berhasil. Pernah suatu kali, ketika ia meminta pekerjaan di sebuah toko, sang pemilik hanya menatapnya dari atas kepala hingga kaki, lalu berkata dingin, "Kamu terlalu kotor. Nanti malah bikin pembeli jijik." Kata-kata itu menancap di hati Fahri seperti pisau, membuatnya menunduk sambil menahan perih. Namun, bukannya menyerah, ia justru berbisik dalam hati, "Allah, Engkau yang maha membolak-balikan nasib. Jika memang ada jalan untukku, tunjukkanlah." Malam-malam panjang sering ia lalui dengan perut kosong. Namun, saat itulah ia justru merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia mengingat doa ibunya yang pernah berkata sebelum menghembuskan napas terakhir, "Nak, jangan pernah putus asa. Yatim bukan berarti hina. Yatim justru dekat dengan kasih sayang Allah. Suatu saat engkau akan melihat jawaban dari semua sabar yang kau jalani." Kata-kata itu yang membuat Fahri tetap tegar, meski dunia seolah menolaknya. Suatu sore, setelah seharian bekerja membantu menurunkan karung beras di pasar, Fahri duduk di tepi jalan dengan tubuh lelah. Keringat bercucuran, tangan kasarnya penuh luka goresan. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli, seakan keberadaannya tak terlihat. Di sanalah, dalam hati kecilnya, muncul perasaan yang campur aduk, antara putus asa, marah, tapi juga tekad untuk tetap bertahan. Ia sadar, tidak ada tempat bergantung selain kepada Allah. Dengan mata yang menatap langit senja, ia berbisik lirih, "Ya Rab, aku hanyalah yatim yang tak berarti. Jika Engkau tak menolongku, maka siapa lagi yang bisa?" Fahri tidak tahu, doa yang ia panjatkan dengan penuh kepasrahan itu kelak akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tak pernah ia bayangkan, bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya. Namun malam itu, yang ia tahu hanyalah rasa letih, rasa lapar, dan keyakinan kecil yang masih tersisa di dalam dadanya. Hidup Fahri seperti perjalanan panjang di padang pasir. Panas, sepi, dan penuh ujian. Tapi ia tetap melangkah, walau lambat dan terhuyung.
Setiap langkahnya ditemani keyakinan bahwa di balik semua kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, kisah besar yang akan mengubah jalan hidupnya sudah mulai digerakkan oleh takdir. Hari itu, setelah berhari-hari kelelahan bekerja di pasar, Fahri baru saja pulang ke gubuk kayunya. Tubuhnya terasa remuk, tulang-tulang seolah menjerit minta istirahat. Ia meletakkan karung bekas berisi pakaian lusuhnya ke sudut ruangan, lalu berbaring di atas tikar pandan tipis yang sudah berlubang. Angin malam menembus dinding kayu yang renggang, membuat tubuhnya menggigil. Namun, sebelum sempat terlelap, terdengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok. Fahri terdiam. Jarang ada yang berkunjung ke rumahnya. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Di depannya berdiri seorang lelaki berjas hitam, wajahnya kaku, membawa map tebal berwarna coklat. Lelaki itu menatap Fahri seolah sedang menilai sesuatu yang penting. "Apakah ini rumah saudara Fahri?" tanyanya datar. Fahri mengangguk pelan, masih bingung. "Iya, saya Fahri. Ada apa ya, Pak?" Lelaki itu membuka mapnya, mengeluarkan secari kertas bergaris tebal. "Saya perwakilan dari sebuah kantor hukum. Saudara Fahri diminta hadir untuk mendengar sesuatu yang sangat penting. Besok, pukul 10 pagi, Anda harus datang ke alamat yang tertera di sini." Fahri menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Hatinya diliputi tanda tanya. Untuk apa seorang yatim miskin sepertinya dipanggil ke kantor hukum? Apa mungkin ada kesalahan? Namun lelaki itu tidak memberi kesempatan bertanya banyak. Ia hanya menatap tajam lalu berkata, "Jangan terlambat. Ini menyangkut hidup Anda." Sebelum Fahri sempat menahan, lelaki itu sudah melangkah pergi, menghilang di balik gelap malam. Fahri menutup pintu pelan, lalu duduk bersandar di dinding kayu. Kertas undangan itu masih di tangannya. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Curiga, takut, sekaligus penasaran. Malam itu ia tak bisa tidur. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, apa arti semua ini? Jika ini baik untukku, mudahkanlah. Jika buruk, jauhkanlah." Pagi harinya, dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja kusam yang sudah dipakai berulang kali, Fahri berangkat menuju alamat yang tertera. Langkahnya pelan, namun hatinya berdegup kencang. Jalanan kota terasa asing. Gedung-gedung tinggi membuatnya merasa semakin kecil. Setibanya di depan sebuah gedung besar bertuliskan nama kantor hukum ternama, Fahri hampir tidak percaya dirinya berada di sana. Bangunannya menjulang, pintunya berlapis kaca bening, dengan resepsionis berpakaian rapi menyambut setiap tamu. Fahri menelan ludah, merasa tak pantas melangkah ke dalam. Namun ia teringat pesan lelaki semalam. "Ini menyangkut hidup Anda." Dengan langkah kaku, ia masuk. Tatapan orang-orang di lobi seakan menusuknya. Beberapa mengernyit melihat penampilannya. Namun seorang staf mendekat, memanggil namanya, lalu mengantarnya ke sebuah ruangan luas. Di dalamnya, ada meja panjang dari kayu mewah, kursi kulit hitam, dan aroma kopi hangat yang memenuhi udara. Seorang pria tua dengan rambut memutih duduk di ujung meja. Matanya tajam namun penuh wibawa. "Kamu Fahri?" tanyanya dengan suara rendah. Iya, Pak," jawab Fahri gugup. Pria tua itu menghela napas, lalu berkata dengan nada penuh misteri. "Kami memanggilmu karena ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah ini." Fahri menunduk, jantungnya berdetak keras, seolah tubuhnya menolak menerima apapun yang akan diucapkan berikutnya. Di dalam kepalanya, ia berusaha mengingat siapa yang pernah mengenalnya. Ia merasa asing dengan semua ini. Namun di hatinya, ia kembali menggantungkan diri pada doa. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku terjebak dalam sesuatu yang tidak mampu aku hadapi." Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Fahri. Dan tepat di momen itu, pintu besar kembali terbuka, seolah memberi isyarat bahwa rahasia besar siap terungkap. Langkah Fahri masih terasa berat setelah keluar dari ruang pertemuan di kantor hukum itu. Ucapan-ucapan penuh teka-teki dari pria tua pengacara terus terngiang di telinganya,
Seolah setiap kata punya makna tersembunyi yang menunggu untuk dikuak. Dalam hati kecilnya ia bertanya, "Mengapa aku? Apa urusanku dengan semua ini? Aku hanya seorang yatim miskin, tak punya siapa-siapa." Namun, jawaban dari pertanyaannya tak juga datang. Yang ada hanya undangan lain, sebuah alamat megah yang harus ia datangi sore itu. Dengan rasa ragu bercampur penasaran, Fahri pun menuruti arahan. Mobil hitam mengantarnya menyusuri jalan raya yang semakin lama semakin sepi. Gedung-gedung tinggi berganti deretan pohon besar dan pagar besi menjulang. Hingga akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang raksasa berukir-ukiran klasik. Dua penjaga berseragam berdiri kaku, membuka pintu perlahan, seolah sedang menyambut seseorang yang amat penting. Fahri melangkah turun, menatap ternganga. Di depannya berdiri sebuah rumah besar, atau lebih tepatnya, istana tua, dengan dinding marmer putih yang sudah menguning dimakan waktu. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, jendela-jendela besar tertutup rapat, dan halaman luas ditumbuhi pepohonan rindang. Namun anehnya, tak terdengar suara apapun dari dalam. Tidak ada tawa, tidak ada musik, bahkan suara langkah pun tak ada. Hanya keheningan yang menekan dada. Saat pintu utama dibuka, udara dingin langsung menyergap. Fahri masuk dengan langkah pelan, seakan setiap inci lantai marmer yang ia injak menyimpan rahasia masa lalu. Dinding ruang tamu dipenuhi potret keluarga. Wajah seorang lelaki tua berjas hitam berulang kali muncul di foto-foto itu. Wajah yang sama, dengan tatapan sendu, seolah memikul beban yang tak pernah hilang. Di ruangan itu juga berdiri sebuah jam besar antik. Jarumnya berdetak lambat namun tegas. Tik, tok, tik, tok. Suara itu seperti memantul ke seluruh penjuru, menegaskan betapa sunyinya rumah tersebut. Fahri merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan melewati lorong panjang. Setiap langkahnya menimbulkan gaung yang terasa asing di telinganya. Tirai tebal menutup cahaya matahari, membuat suasana gelap dan berat. Di pojok ruangan, sebuah kursi goyang berdebu tampak ditinggalkan begitu saja. Fahri menyentuh sandarannya, dan debu beterbangan, seakan kursi itu telah lama menunggu disentuh kembali. "Apakah ini rumah kakekku?" bisiknya pelan, seolah takut suaranya akan membangunkan sesuatu yang tertidur. Ingatan masa kecilnya tak pernah menyimpan bayangan seorang kakek. Ia bahkan tidak tahu kalau masih memiliki garis keturunan. Namun kini, rumah ini berdiri di hadapannya, membawa pertanyaan baru. Mengapa kakek yang kaya raya ini membiarkan cucunya hidup sengsara selama bertahun-tahun? Fahri melangkah ke ruang tengah. Meja panjang dari kayu jati memenuhi ruangan, namun kursi-kursinya kosong. Seakan rumah ini dulunya penuh percakapan, jamuan, dan tawa, tetapi kini semua lenyap tanpa jejak. Ia bisa merasakan kehadiran masa lalu di balik setiap sudut. Masa lalu yang dingin, berat, dan penuh rahasia. Di salah satu dinding, matanya terpaku pada sebuah lukisan besar. Wajah kakeknya tergambar dengan detail. Tatapan tajam namun menyimpan kesedihan mendalam. Sorot matanya seakan mengikuti Fahri kemanapun ia bergerak. Nafasnya tercekat. Ia merasa seolah lukisan itu ingin berbicara, ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Fahri duduk di kursi kayu, menunduk, lalu menghela napas panjang. Ia ingat kehidupannya semalam, tidur di rumah reot, perut keroncongan, tubuh penuh lelah. Dan kini, hanya dalam waktu sehari, ia berada di dalam rumah mewah yang sunyinya menusuk hati. Kontras itu membuat air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ya Allah, apakah ini jawaban dari doaku? Atau ini ujian baru yang akan lebih berat dari semua yang pernah kualami? Bisiknya lirih. Keheningan rumah itu seperti menjawab doanya dengan diam. Tidak ada suara, tidak ada jawaban, hanya udara dingin yang semakin menekan. Tapi justru dalam kesunyian itulah Fahri merasakan sesuatu. Seolah setiap detik di rumah itu akan membawa pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit harapan, Fahri pun menatap kembali lorong gelap yang membawanya lebih dalam ke rumah itu. Dan disitulah, perjalanan berikutnya sudah menunggu tanpa bisa ia hindari.
Lorong panjang rumah megah itu masih bergema oleh langkah Fahri ketika seorang pria tua, pengacara yang tadi menemuinya, mengajaknya duduk di sebuah ruang kerja yang besar. Ruangan itu penuh rak buku, meja kayu kokoh, dan di atasnya tergeletak sebuah map hitam yang tampak berat, seakan menyimpan rahasia puluhan tahun. Cahaya lampu gantung kuning pucat membuat suasana terasa semakin tegang. "Duduklah, nak," ucap pria tua itu dengan suara bergetar, seolah kata-kata yang akan keluar dari bibirnya mengandung beban besar. Fahri menuruti dengan kaku. Jantungnya berdegup keras. Matanya terpaku pada map hitam di atas meja. Ia merasa seolah hidupnya akan berubah hanya karena lembaran-lembaran di dalam map itu. Pengacara itu membuka map perlahan, mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah menguning di tepinya. Lalu ia mengambil kertas paling atas dan berkata, "Ini adalah wasiat resmi kakekmu. Wasiat yang selama ini dijaga dengan sangat ketat." Fahri menelan ludah. Kata "kakek" masih terasa asing baginya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang kakek, bahkan tak tahu bahwa ia masih punya keluarga. Namun kini, di hadapannya terbentang bukti bahwa ia bukan sekadar anak yatim miskin yang terlupakan. Ada darah yang menghubungkannya dengan seorang lelaki kaya raya yang begitu misterius. Pria itu mulai membaca wasiat dengan suara lantang. "Untuk cucuku, yang mungkin selama ini tidak pernah mengenalku. Ketahuilah bahwa seluruh harta, tanah, perusahaan, dan rumah ini akan menjadi milikmu. Tetapi, tidak dengan cara yang mudah. Engkau tidak hanya akan menjadi penerima warisan, engkau akan menjadi pewaris yang diuji." Fahri menegang. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Pengacara melanjutkan, "Aku meninggalkan syarat yang harus engkau jalani. Engkau harus menemukan kunci rahasia yang kusembunyikan di dalam rumah ini. Tanpa kunci itu, seluruh harta tidak akan sah berpindah ke tanganmu. Ingatlah, kunci itu bukan sekadar benda, melainkan jalan untuk memahami siapa aku, mengapa aku hidup terkunci di rumah ini, dan mengapa aku meninggalkan segalanya untukmu." Fahri menunduk. Tangannya gemetar. Ia tak tahu apakah harus merasa bersyukur atau justru ketakutan. Apa arti semua ini? Mengapa seorang kakek yang bahkan tidak dikenalnya harus meninggalkan warisan dengan syarat seaneh itu? Pengacara itu menutup dokumen, lalu menatap Fahri dengan sorot mata penuh rahasia. "Nak, syarat ini bukan main-main. Banyak orang akan mengincar harta ini. Tapi wasiat ini jelas. Hanya engkau, cucunya, yang berhak mendapatkannya, dengan menemukan kunci itu." Suasana hening. Hanya suara jam tua di dinding yang berdetak, menegaskan beratnya momen itu. Fahri mencoba membuka suara, meski suaranya bergetar. "Tapi, kenapa aku? Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa kakekku tidak pernah mencariku sejak dulu?" Pengacara itu menunduk. Wajahnya tampak letih. "Itulah pertanyaan yang jawabannya mungkin akan engkau temukan jika berhasil mendapatkan kunci itu. Kakekmu hidup dalam kesunyian selama puluhan tahun. Tidak ada yang benar-benar tahu alasannya. Namun satu hal yang pasti, ia memilihmu. Entah kenapa, ia menuliskan namamu dengan jelas di dalam wasiat ini." Air mata perlahan jatuh dari mata Fahri. Hatinya bergolak hebat. Selama ini ia merasa tak berarti, bahkan ditolak oleh banyak orang. Tapi kini, ternyata ada seseorang, meski asing, yang memilihnya untuk memikul sebuah amanah besar. Ya Allah, apakah ini jawaban atas segala doa dan sujudku? Atau ini ujian yang akan lebih berat daripada kemiskinan? Gumamnya dalam hati, lirih. Dalam keheningan, pengacara itu menutup map hitam, lalu menatap Fahri sekali lagi. "Besok, kau harus mulai mencari. Rumah ini penuh dengan rahasia. Setiap sudutnya bisa membawamu pada petunjuk, atau justru bahaya." Fahri terdiam, dadanya sesak. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Wasiat itu bukan sekadar warisan harta, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengguncang iman, menguji kesabaran, dan menyingkap masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Dan malam itu, ketika ia berjalan keluar dari ruang kerja menuju lorong gelap rumah megah itu, suara hatinya berbisik,
Inilah takdir yang tidak bisa kuelak. Aku harus menjalaninya, meski aku tak tahu apa yang menanti di depan. Sore itu, setelah mendengar wasiat yang mengguncang hatinya, Fahri merasa langkahnya semakin berat. Setiap lorong rumah besar itu seperti memanggil, seolah menyembunyikan sesuatu yang ingin segera ditemukan. Ia berjalan perlahan melewati ruang demi ruang, merasakan keheningan yang mencekam. Lalu, matanya tertuju pada sebuah pintu kayu besar di ujung koridor. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain, dihiasi ukiran rumit, namun penuh debu, seakan sudah lama tidak tersentuh. Dengan ragu ia mendorong pintu itu. Bunyi engsel berderit memecah keheningan, dan udara lembab bercampur bau kertas tua langsung menyeruak. Di hadapannya terbentang sebuah ruangan luas, perpustakaan megah, dengan rak-rak kayu tinggi menjulang, dipenuhi ribuan buku berdebu. Cahaya matahari senja masuk dari jendela besar, menyorot partikel-partikel debu yang menari di udara, menciptakan pemandangan yang misterius. Langkah Fahri terhenti. Hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan bisa berada di ruangan sebesar itu, dikelilingi ilmu pengetahuan yang jumlahnya tak terhitung. Di balik rasa kagum, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Ia merasakan hawa dingin yang berbeda, seperti ada rahasia kelam yang mengintai dari balik halaman-halaman buku tua itu. Ia berjalan menyusuri rak. Jemarinya menyapu punggung buku yang berdebu. Judul-judul asing terpampang, sebagian dalam bahasa yang bahkan tidak ia mengerti. Ada buku filsafat, sejarah, hingga catatan-catatan pribadi yang tampak ditulis tangan. Semua seakan menceritakan kisah seseorang yang haus akan ilmu, tapi sekaligus terperangkap dalam kesepian. Saat matanya menelusuri rak paling pojok, ia menemukan sebuah buku yang letaknya aneh. Buku itu tampak lebih baru dibandingkan yang lain, namun ditutupi lapisan debu seolah sengaja disembunyikan. Dengan hati-hati ia menariknya keluar. Ketika buku itu terlepas dari rak, terdengar bunyi klik halus, seperti mekanisme rahasia yang terbuka. Rak kayu bergeser perlahan, menyingkap sebuah ruang kecil tersembunyi di baliknya. Degup jantung Fahri makin cepat. Dengan langkah gemetar ia masuk ke ruang sempit itu. Hanya ada sebuah meja kayu tua dan di atasnya tergeletak beberapa lembar kertas, berisi tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa. Ia membaca pelan, suaranya bergetar. Aku menulis ini karena rasa bersalah terus menghantui. Semua harta yang kumiliki lahir dari jalan yang salah. Aku mencari kebahagiaan di dunia, tapi yang kutemukan hanyalah kesepian. Rumah ini adalah penjara yang kubangun sendiri. Jika cucuku membaca ini, ketahuilah, warisan ini bukanlah anugerah semata. Ia adalah ujian. Jika kau hanya mengejar harta, maka kehancuran akan menantimu. Tapi jika kau temukan makna yang kutinggalkan, mungkin masih ada kesempatan bagiku untuk diampuni oleh Allah. Fahri tertegun. Tangannya bergetar hebat. Air matanya jatuh membasahi tulisan itu. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia teringat kehidupannya sendiri. Penuh kekurangan, penuh kesabaran, namun tetap bertahan dengan keyakinan. Kini, ia dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa kakeknya, orang yang begitu kaya raya, justru meninggalkan pesan penuh penyesalan. Ya Allah, bisiknya lirih. Apakah engkau sedang menunjukkan padaku bahwa dunia ini bukanlah segalanya? Bahwa harta bisa menjadi penjara jika tak digunakan di jalan MU? Fahri menutup lembaran itu dengan hati-hati, lalu memeluknya erat. Di balik rasa takut dan bingung, tumbuh sebuah kesadaran baru. Warisan ini bukan sekadar tentang kekayaan, melainkan tentang sebuah beban amanah yang besar. Dan kuncinya, mungkin tersembunyi di antara rahasia yang ditinggalkan kakeknya. Ruangan itu terasa semakin berat, seakan setiap buku, setiap kertas, menyimpan suara-suara masa lalu. Fahri keluar dari ruang sempit itu dengan napas terengah, membawa catatan harian tersebut di tangannya. Perpustakaan itu kini bukan lagi sekadar tempat penuh buku, melainkan sebuah ruang pengakuan, tempat di mana rahasia kelam keluarga mulai terkuak. Dan di langkah terakhirnya menuju pintu keluar, hatinya bergetar hebat. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan apa yang ia temukan di perpustakaan itu hanyalah gerbang pertama menuju ujian yang lebih besar.
Malam mulai turun ketika Fahri kembali duduk di ruang tengah rumah besar itu. Di tangannya masih tergenggam erat catatan harian kakeknya yang ia temukan di perpustakaan tua. Tulisan-tulisan penuh penyesalan itu terus berputar di benaknya. Suara hujan di luar menambah sunyi yang menekan. Setiap tetes air yang jatuh ke atap seperti menegaskan betapa beratnya rahasia yang kini sedang ia pikul. Fahri membuka kembali halaman demi halaman. Setiap kata yang ia baca menyingkap sedikit demi sedikit siapa sebenarnya kakeknya. Dari catatan itu, ia mengetahui bahwa kakeknya pernah menjadi sosok yang disegani, seorang pengusaha besar yang kekayaannya menguasai banyak bidang. Tapi di balik gemerlap itu, ternyata ada sisi kelam yang tak pernah diketahui orang lain. Aku membangun kekayaan dengan cara yang tidak benar. Aku menjual keyakinanku demi dunia. Aku tinggalkan jalan Allah demi menumpuk harta. Dan lihatlah sekarang, aku terkurung dalam rumah yang kubangun sendiri. Miliaran tidak bisa membeliku kebahagiaan, tidak bisa membeliku ampunan. Membaca baris itu, tubuh Fahri bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Hatinya bergolak antara marah dan iba. Marah karena kakeknya, dengan segala kekuasaan dan hartanya, memilih jalan yang salah hingga menelantarkannya sebagai cucu yatim. Tapi juga iba, karena meski memiliki segalanya, kakeknya justru hidup dalam penjara batin yang mencekam. Fahri menutup mata, mengingat kembali malam-malam ketika ia berdoa dengan perut lapar, meminta kepada Allah sekadar kekuatan untuk bertahan. Kini, di hadapannya terungkap kebenaran. Bahkan orang kaya raya pun bisa lebih sengsara dari seorang yatim miskin jika jauh dari jalannya. Ia berjalan pelan menyusuri ruangan-ruangan lain, membawa catatan itu seakan sebuah lentera. Setiap sudut rumah kini terasa berbeda. Ia mulai melihat bukan hanya megahnya dinding dan furnitur, tetapi juga bayangan masa lalu yang menyelimuti semuanya. Kursi goyang berdebu di sudut ruangan bukan sekadar kayu tua, melainkan saksi bisu kesepian kakeknya. Jam besar di ruang tamu bukan sekadar penunjuk waktu, tapi penanda detik-detik penyesalan yang tak pernah berhenti. Di salah satu halaman catatan, Fahri menemukan kalimat yang membuat dadanya sesak. Jika suatu hari cucuku datang, ketahuilah bahwa engkau bukan hanya pewaris harta. Engkau adalah pewaris ujian. Aku berharap engkau tidak mengulangi kesalahanku. Gunakanlah hartaku untuk membayar penyesalan ini, jika Allah mengizinkan. Hanya itu yang bisa membuat hatiku sedikit tenang. Fahri terisak. Kata-kata itu menusuk hingga ke relung terdalam hatinya. Ia merasa seolah sedang berbicara langsung dengan kakeknya, mendengar suaranya, merasakan penyesalannya. Tapi di balik itu, ada beban berat yang kini dipindahkan ke pundaknya. Apakah ia sanggup memikul amanah sebesar ini? Ia berdiri di tengah aula besar rumah itu, memandang sekeliling dengan mata basah. Rumah ini memang penuh harta, penuh kemewahan, tetapi sekaligus penuh kesepian. Dan kini, ia, seorang anak yatim yang selama ini dipandang hina, justru dituntut untuk menemukan makna dari semua ini. Ya Allah, suaranya bergetar. Aku hanyalah hamba MU yang lemah. Aku tak mengerti mengapa engkau memilihku untuk memikul semua ini. Tapi jika ini adalah jalan MU, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku jatuh pada kesalahan yang sama. Hening. Yang terdengar hanya suara hujan dan detak jam tua. Namun doa itu seakan menyatu dengan udara, menjadi peneguh di dada Fahri. Saat ia kembali menutup catatan itu, ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi melihat dirinya hanya sebagai seorang yatim miskin. Takdir telah menariknya masuk ke dalam arus besar yang penuh misteri dan ujian. Jejak masa lalu kakeknya kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di dalam jejak itulah, Fahri harus menemukan jalan yang benar. Malam itu, setelah lama menelusuri catatan-catatan kakeknya, Fahri memutuskan untuk beristirahat. Ia merebahkan diri di salah satu kamar besar yang masih tercium wangi kayu tua. Lampu meja ia biarkan menyala redup, memberi sedikit rasa hangat di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Namun betapapun ia mencoba memejamkan mata, pikiran Fahri tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan kata-kata kakeknya dalam catatan harian terus terngiang, tentang penyesalan, tentang harta yang lahir dari jalan salah, tentang doa yang tak kunjung terjawab.
Jam tua di ruang tengah berdentang pelan, menandai tengah malam. Fahri terbangun dari tidurnya yang dangkal. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara di kamar semakin dingin, begitu dingin hingga membuat bulu kuduknya meremang. Ia menarik selimut, namun rasa dingin itu bukan sekadar dingin fisik, melainkan dingin yang menusuk hati. Lalu, di tengah keheningan, terdengar suara lirih. Suara yang samar, seolah datang dari ruangan lain. Suara itu bukan suara angin, bukan pula bunyi hewan malam. Suara itu terdengar seperti bisikan manusia, pelan, bergetar, seakan mengaduh. Fahri menegakkan tubuhnya, matanya melebar. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Dan benar, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat, seperti ada seseorang yang tengah merintih di balik dinding. Dengan langkah perlahan, Fahri bangkit. Kakinya terasa berat, tapi hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur cemas. Ia membuka pintu kamar, keluar ke lorong panjang yang gelap. Lampu-lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Suara lirih itu semakin jelas, membimbing langkahnya. "Ah, maafkan aku." Begitu samar terdengar, suara seorang lelaki tua, penuh penyesalan. Fahri menelan ludah. Kakinya kaku. Itu suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tapi hatinya tahu, suara itu milik kakeknya. Ia menelusuri lorong, hingga sampai di depan sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. Pintu itu terlihat berbeda, lebih kokoh, dengan gembok besar yang tampak berkarat. Dari balik pintu itulah suara itu berasal. Fahri mendekat, meletakkan telinganya di kayu yang dingin. Ya, di sana suara itu terus berbisik. Terkadang merintih, terkadang terdengar seperti doa yang terputus-putus. Dengan tangan gemetar, Fahri mencoba menggoyang gagang pintu, tapi tidak bergerak. Ia mundur selangkah, hatinya berdebar kencang. Pertanyaan besar memenuhi kepalanya. Siapa sebenarnya kakeknya? Apa yang ia sembunyikan hingga suara-suara seperti ini masih terdengar? Seolah menolak mati? Fahri terjatuh berlutut di depan pintu itu. Air matanya kembali mengalir. Ia merasa seperti sedang berbicara pada seseorang yang terjebak di antara hidup dan mati. Dengan suara bergetar, ia berbisik. "Kakek, jika engkau masih bisa mendengar, ketahuilah, aku cucumu. Aku mendengar penyesalanmu. Aku tak tahu apa yang bisa kulakukan, tapi aku berjanji. Aku akan mencoba menebus semua yang engkau tinggalkan, dengan jalan yang diridai Allah." Tiba-tiba, suara lirih itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti lorong. Hanya detak jantung Fahri yang terdengar di telinganya sendiri. Ia menatap pintu kayu itu dengan tatapan kosong, seolah pintu itu baru saja menelan seluruh suara yang ia dengar. Dalam kebisuan itu, Fahri menyadari satu hal. Rumah ini bukan hanya penuh dengan harta dan kenangan, tapi juga dengan jiwa-jiwa yang belum selesai. Kakeknya, entah dalam wujud apa, masih berusaha berbicara. Dan pesan itu jelas. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang bisa membebaskan kakeknya dari penjara penyesalan. Fahri berdiri dengan tubuh lemas, lalu kembali ke kamarnya. Malam itu ia tak bisa lagi tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya bergetar hebat. Pikirannya bercampur antara rasa takut dan tanggung jawab. Ia tahu, setelah malam ini, ia tidak akan pernah melihat rumah itu dengan cara yang sama. Suara lirih yang datang dari balik pintu terkunci telah mengubah segalanya. Dan dalam doa singkat sebelum subuh, ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak mengerti apa yang sedang engkau tunjukkan. Tapi kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku tersesat dalam kebingungan ini." Hening. Namun kali ini, hening itu terasa berbeda. Hening yang membawa janji akan sesuatu yang lebih besar menantinya. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui celah jendela besar rumah tua. Namun bagi Fahri sinarnya terasa dingin. Malam panjang yang ia lalui dengan suara-suara misterius masih menghantui. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi tekadnya justru semakin mengeras. Ia tahu, wasiat kakeknya tidak hanya meninggalkan harta, tapi juga membawa tanggung jawab besar yang entah bagaimana harus ia jalani.
Namun, ia tidak sendiri. Sejak awal, ada sosok pengacara tua yang selalu mendampinginya. Orang yang pertama kali mengabarkan bahwa ia adalah pewaris tunggal. Fahri memandangnya dengan rasa percaya, menganggap lelaki itu sebagai satu-satunya penuntun dalam kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan itulah yang kelak akan menggores hatinya paling dalam. Siang hari, pengacara itu datang dengan wajah serius. "Fahri," katanya, "kau harus berhati-hati. Banyak orang yang tahu warisan ini. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan apa saja untuk merebutnya darimu." Fahri menatapnya dengan mata letih. "Tapi, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memegang harta sebesar ini. Aku tidak pernah membayangkan menjadi pewaris. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang." Pengacara itu tersenyum tipis, namun sorot matanya dingin. "Justru itu masalahnya. Nak, engkau terlalu polos. Tanpa seseorang yang mengerti dunia ini, engkau akan hancur. Kau butuh aku." Fahri mengangguk perlahan, merasa kata-kata itu ada benarnya. Tapi di sudut hatinya, ada kegelisahan yang belum bisa ia jelaskan. Seperti ada nada ganjil dalam setiap kalimat yang terucap. Hari-hari berikutnya, Fahri terus menelusuri rumah, mencoba mencari petunjuk tentang kunci rahasia yang ditinggalkan kakeknya. Namun, setiap kali ia merasa mendekati sesuatu, pengacara itu selalu muncul, memberi arahan, bahkan kadang menahannya. "Bukan di situ, jangan buang waktu," katanya. Atau, "Percayalah padaku, aku tahu apa yang kulakukan." Hingga suatu malam, Fahri memutuskan mencari sendiri. Ia kembali ke perpustakaan, mencoba memeriksa buku-buku yang sebelumnya ia abaikan. Namun saat ia membuka salah satu rak, langkah kakinya terhenti. Di antara debu tebal, ia menemukan selembar kertas kecil yang terselip. Tulisan tangan kakeknya tercetak jelas. "Berhati-hatilah terhadap orang dekat. Tidak semua yang menuntunmu ingin melihatmu menemukan kebenaran." Darah Fahri berdesir. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Ingatannya melayang pada sikap pengacara selama ini, terlalu mengarahkan, terlalu mengendalikan. Dan tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal. Ketika ia berbalik, pengacara itu sudah berdiri di belakangnya, tatapan matanya tajam. "Kau tidak seharusnya membaca itu," ucapnya dengan nada datar, tapi penuh ancaman. Fahri mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu? Jadi benar, selama ini kau..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pengacara itu melangkah maju. "Dengar, Nak, harta ini terlalu besar untuk seorang anak miskin sepertimu. Kau bahkan tidak tahu cara menjaganya. Biarkan aku yang menguasainya. Itu lebih aman. Untukmu, untuk semua orang." Air mata Fahri jatuh, bukan karena takut, tapi karena perasaan dikhianati. Orang yang ia percayai, orang yang ia anggap sebagai penuntun, ternyata adalah serigala yang menyamar. "Jadi semua kebaikanmu hanya topeng." Suaranya pecah. Pengacara itu terdiam, lalu tersenyum miring. "Topeng atau bukan, kenyataannya aku lebih layak memiliki ini daripada kau. Dan jika kau berusaha melawan, kau hanya akan tersingkir." Fahri merasakan dadanya sesak. Namun justru di saat itulah hatinya semakin dekat dengan Tuhannya. Ia menatap lantai, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, jangan biarkan aku kalah dalam tipu daya. Jika ini adalah ujian MU, maka kuatkanlah aku. Aku tidak akan menyerahkan amanah ini pada orang yang salah." Keheningan menegangkan mengisi ruangan. Hanya suara napas dua manusia yang saling berhadapan itu terdengar. Pengacara dengan ambisinya, dan Fahri dengan tekad yang bersandar pada iman. Dan dalam keheningan itulah, Fahri sadar, perjalanannya bukan lagi sekadar mencari kunci rahasia, melainkan juga melawan pengkhianatan yang muncul dari orang terdekat. Sebuah ujian yang lebih berat dari sekadar sunyinya rumah, karena kini ia harus melawan manusia yang berwajah ramah namun berhati serigala. Hening sore menyelimuti rumah tua itu. Setelah pengkhianatan pengacara yang menusuk hati, Fahri duduk sendirian di ruang tengah dengan dada penuh luka.
percayaannya dirampas, kepercayaannya dipatahkan. Namun justru di titik itulah, ia merasakan tekad dalam hatinya semakin kokoh. Ia tidak boleh menyerah. Wasiat kakeknya bukan sekadar harta, melainkan ujian iman, dan ia harus menuntaskannya. Dengan membawa catatan harian yang sempat ia temukan di perpustakaan, Fahri kembali menelusuri setiap sudut rumah. Kata-kata kakeknya di catatan itu menggema, "Gunakanlah hartaku untuk menebus penyesalan ini, jika Allah mengizinkan." Kalimat itu seakan memberi arah, seolah ada sesuatu yang harus ia temukan agar beban besar ini tidak menjadi sia-sia. Lorong demi lorong ia telusuri, hingga akhirnya langkahnya membawanya ke sebuah ruangan yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Pintu ruangan itu sederhana, tidak dihiasi ukiran seperti ruang lain. Namun entah mengapa, Fahri merasakan dorongan kuat untuk masuk. Ia mendorong pintunya, dan aroma debu bercampur kayu tua langsung menyeruak. Ruangan itu ternyata adalah musola kecil, dengan sajadah lusuh terlipat rapi di sudut, dan rak kayu sederhana yang berisi beberapa kitab tua. Udara di dalamnya berbeda, lebih tenang, lebih damai, meski menyimpan kesedihan yang mendalam. Fahri melangkah pelan, jantungnya berdegup. Ia mendekati rak kayu itu. Di sana ada beberapa kitab tafsir, buku doa, dan sebuah Al-Quran tua dengan sampul kulit berwarna hitam yang sudah mengelupas. Tangannya bergetar saat menyentuh kitab suci itu, seakan sedang memegang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar benda. Ketika ia membuka halaman pertama, matanya terhenti pada catatan tangan yang tertulis dengan tinta pudar. "Jika engkau membaca ini, berarti engkau telah sampai pada inti dari wasiatku. Kunci rahasia yang kuceritakan bukanlah emas, bukan pula permata. Kunci itu adalah Al-Quran ini. Di dalamnya engkau akan menemukan catatan-catatan kecil tentang dosa-dosa yang kulakukan, serta arah bagaimana engkau dapat menebusnya. Jika engkau hanya ingin harta, maka engkau tidak akan melihat apa-apa selain tulisan. Tapi jika engkau ingin kebenaran, maka kitab ini akan menjadi cahayamu." Fahri terdiam, matanya basah. Ia memeluk Al-Quran itu erat. Air matanya menetes membasahi sampul lusuhnya. "Ya Allah, engkau benar-benar menuntunku ke sini. Engkau menunjukkan bahwa kunci dari segala masalah bukanlah harta, melainkan kitab MU. Betapa kakekku mencari dunia, tapi akhirnya sadar bahwa kembali kepada MU adalah satu-satunya jalan." Tangisnya pecah, bukan hanya karena terharu, tapi juga karena merasakan beratnya amanah. Ia yang dulu hanya anak yatim miskin, kini dipilih untuk memegang kitab peninggalan kakeknya, dengan pesan yang lebih besar dari sekadar warisan. Namun di balik rasa syukur itu, hatinya juga dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika ia tidak mampu memikul ini semua? Bagaimana jika ia gagal menebus penyesalan kakeknya? Bayangan suara lirih dari balik pintu terkunci di malam sebelumnya kembali menghantui. Suara itu jelas berasal dari jiwa yang masih terikat dengan dosa-dosa. Fahri berlutut, membuka lembar demi lembar Al-Quran itu. Di beberapa bagian, ia menemukan coretan-coretan kakeknya, doa-doa taubat, pengakuan atas perbuatan salah, bahkan catatan tentang amal-amal yang belum ditunaikan. Setiap coretan adalah jeritan jiwa. Setiap tinta adalah bekas air mata penyesalan. Hatinya semakin terguncang. Tapi di tengah tangis itu, ia merasakan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, inilah kunci yang dimaksud. Bukan kunci yang membuka brankas emas, tapi kunci yang membuka pintu ampunan. Fahri menggenggam Al-Quran itu, lalu berbisik lirih. "Kakek, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya, tapi aku berjanji, aku akan menjaga amanah ini. Aku akan mencoba menggunakan apa yang engkau tinggalkan untuk jalan Allah, bukan untuk kesombongan. Semoga engkau diampuni, semoga aku dikuatkan." Ruangan mushola itu menjadi saksi bisu saat Fahri bersujud, meluruhkan segala resah di hadapan Tuhannya. Air matanya jatuh, membasahi sajadah tua yang dulu mungkin juga dipakai kakeknya. Ia merasa bukan lagi seorang anak yatim yang tak berdaya. Ia kini adalah penjaga sebuah amanah yang sangat besar. Dan di sanalah, di ruang kecil yang sederhana,
Fahri akhirnya menemukan kunci rahasia yang selama ini dicari. Kunci yang bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga menjadi pintu menuju jawaban atas doa-doa panjangnya selama ini. Udara malam terasa semakin berat ketika Fahri keluar dari musola kecil itu dengan Al-Quran tua yang baru saja ia temukan. Di dadanya masih terpatri janji yang ia ucapkan, untuk menjaga amanah kakeknya dan menggunakannya di jalan Allah. Ia merasa tenang sekaligus takut. Tenang karena telah menemukan kunci rahasia, tetapi takut karena ia tahu perjalanan ini belum selesai. Lorong rumah yang panjang kini terasa lebih asing daripada sebelumnya. Bayangan lampu seakan menari di dinding, suara jam tua terdengar semakin keras. Tik-tok, tik-tok. Setiap detik menekan dada Fahri, membuat napasnya sesak. Ia tahu sesuatu akan terjadi, tapi tidak pernah menduga betapa besar perubahannya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah ruang tengah. Fahri tertegun, menggenggam erat Al-Quran tua itu di dadanya. Jantungnya berdegup, berharap itu hanya suara pengacara yang mungkin kembali mencoba menekannya. Namun begitu ia melangkah, tubuhnya mendadak kaku. Di ruang tengah yang remang, seorang lelaki tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, namun sorot matanya tajam, sama persis dengan wajah dalam lukisan besar di dinding. Fahri membeku. Itu adalah wajah kakeknya. Kakek? Suara Fahri pecah, gemetar. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Suaranya serak namun jelas. Akhirnya, kau menemukannya. Aku sudah menunggumu, cucuku. Air mata Fahri seketika jatuh. Ia berlari mendekat, berlutut di hadapan kakeknya. Jadi, kakek masih hidup? Selama ini aku mengira engkau sudah tiada. Kakeknya menarik napas berat, lalu tersenyum pahit. Aku memang mati, tapi hanya bagi dunia. Aku mengasingkan diri, menutup diriku di rumah ini, agar dunia mengira aku sudah pergi. Aku ingin melihat, apakah masih ada keturunanku yang layak membawa amanah ini. Fahri terdiam, dadanya bergetar. Semua pertanyaan yang selama ini menggantung kini menemukan jawabannya. Namun dengan cara yang tak pernah ia duga. Kakeknya tidak benar-benar mati. Ia hidup, menunggu, menguji. Dengan tangan gemetar, kakeknya menunjuk Al-Quran yang ada di pelukan Fahri. Itulah kunci yang kuceritakan. Bukan harta, bukan kekuasaan, melainkan kitab Allah yang menjadi cahaya. Semua penyesalanku kutuliskan di dalamnya. Dan kini aku ingin engkau yang melanjutkan. Jangan ulangi dosaku, cucuku. Gunakan hartaku untuk menebus semua yang tak sempat kulakukan. Tangis Fahri pecah. Ia memeluk lutut kakeknya, merasakan tubuh renta itu bergetar. Kakek, aku akan berusaha. Aku akan menjaga amanah ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kakeknya mengangkat wajahnya ke langit-langit rumah. Air mata jatuh dari matanya yang tua. Bibirnya bergetar melafalkan kalimat yang lama tak ia ucapkan dengan sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Dan tepat setelah kalimat itu terucap, tubuhnya melemah. Nafasnya tersendat. Lalu berhenti perlahan. Wajahnya yang penuh beban kini tampak tenang. Seakan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Fahri menjerit lirih, memeluk tubuh kakeknya yang dingin. Air matanya tak terbendung. Dalam sekejap, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kakeknya wafat di hadapannya, dengan syahadat terakhir sebagai penutup hidup. Ruangan itu penuh dengan suasana haru. Detik jam tua seakan berhenti. Udara malam menjadi saksi bisu. Fahri menggenggam tangan kakeknya erat, lalu berbisik. Ya Allah, terimalah kakekku dengan ampunan MU. Jadikan harta yang ia tinggalkan ini jalan untuk kebaikan, bukan kebinasaan. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Fahri. Dari seorang anak yatim miskin, ia kini menjadi pewaris sebuah amanah besar. Tapi ia tahu, amanah itu bukan tentang harta semata, melainkan tentang bagaimana ia menggunakannya untuk jalan Allah. Dengan mata masih basah, ia memeluk Al-Quran tua itu lebih erat. Hatinya mantap. Meski penuh luka, ia sadar, warisan sejati bukanlah rumah megah atau kekayaan,
melainkan iman, taubat, dan kesadaran untuk kembali kepada Sang Pencipta. Dan disinilah, perjalanan Fahri mencapai klimaks. Dari seorang yang terlupakan, ia kini menjadi penjaga warisan, bukan sekadar warisan dunia, melainkan warisan iman yang akan mengikatnya sepanjang hidup.